Satrio Piningit itu dalam menjalani kehidupannya masa remaja itu membawa apa? Ya, tidak membawa apa-apa, hanya mengadarkan dirinya sendiri, karena itulah proses tawakal, serah diri, hanya menghadap pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilahi anta masyidiri itu kamalan abdini ma'abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sapa dulu Mas Haris. Jadi dari pemirsa dan sahabat Padepokan Nusantara yang bahagia semua, kali ini kita diberi kesehatan yang berlimpah, diberi rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan dari sahabat-sahabat Padepokan Nusantara semua dalam kondisi sehat walafiat, rezeki melimpah, barokah, hingga anak cucu yang sakit diambil penyakitnya, dikasih kesehatan seperti sedia kala. Yang belum punya rumah disegerakan mempunyai rumah. Yang punya hutang minggu ini lunas. Yang belum punya keturunan disegerakan bulan ini mempunyai keturunan. Yang soleh dan soleha, sehat jasmani dan rohani. Ini ke part 2 tentang perjalanan Satrio Piningit di masa-masa remajanya kan gitu. Jadi memang sebetulnya kita kasih part karena memang masih banyak pertanyaan yang belum terungkapkan gitu loh. Jadi kalau dari sisi manusia kebanyakan itu kan yang namanya perjalanan spiritual itu kan pasti ada yang paling sedih kan gitu loh, kan gitu loh. Terus yang belum kita tahu juga kemarin kan masalah asmara itu kan juga belum sempat kita tanyakan kan gitu. Jadi mudah-mudahan ada izin, coba kita kuat lewat sisi goib, mudah-mudahan lancar, tidak ada efek samping selama mediumisasi maupun setelahnya. Oke, Mas Haris ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam gelang asma. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, bantu saya menarik salah satu gaib yang mengerti dan bisa bercerita tentang perjalanan masa remaja Satrio Piningit. Hanya gaib yang mengetahui dan bisa berbicara, dan hanya yang sama sedang diizinkan oleh guru kami Sang Yang Nurjani untuk hadir Allah. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sudah hadir di sini. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugasnya. Kalau boleh tahu panjenengan siapa? Saya
yang pernah Anda hadirkan ke sini. Oh, yang kemarin ke sini. Iya. Oh, nggih. Nggih, nggih. Ya, mohon maaf sebelum saya lanjut izin saya protek nggih. Ya, silakan. Assalamualaikum yang ada di dalam kelas. Ya Allah, dan guru kami sang yang ujah. Bantu saya memprotek makhluk di hadapan saya apabila makhluk di hadapan saya berbohong otomatis terpotong-potong menjadi 7 bagian. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngapunten, apa itu saya minta untuk hadir ke sini lagi karena sebetulnya juga saya masih belum paham betul tentang Satrio Piningit. Nggih. Itu atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Oke. Ini itu selama perjalanan spiritual sebelum lanjut ke situ, sebetulnya Satrio Piningit itu punya rumah enggak? Satrio Piningit. Atau mungkin rumah orang tuanya? Ya. Itu lebih tepatnya rumah dari orang tua. Oh, rumah dari orang tuanya. Yaitu selama perjalanan spiritual Satrio Piningit itu pernah nggak? Kan mungkin beberapa tahun gitu ya. Ada nggak dari sekian beberapa tahun itu pulang dulu mampir atau gimana? Iya, sempat pulang. Hanya sekedar mampir saja. Paling lama berapa hari itu? Tidak lama. Itu beliau itu Satrio Piningit selama menjalani perjalanan spiritual. Kalau mungkin orang kita pada umumnya nyebutnya musafir ya. Prosesnya itu panjang. Perjalanan spiritualnya itu ada banyak. Tergantung dari sisi mananya yang mau dibahas. Oh gitu. Okay. Karena perjalanan spiritual itu adalah proses menempuh suatu ilmu. Ini mohon maaf bisa agak keras sedikit suaranya. Dibesarkan sedikit suaranya. Ya. Karena kaitannya dengan proses mencari ilmu. Ilmu atas bimbingan. Jadi beliau Satrio Piningit itu memang sudah ada yang membimbing dalam hal segi spiritual. Tetap Satrio Piningit itu menjalani kehidupan sama halnya seperti manusia yang lain. Melakukan proses belajar secara syariat, menempuh dunia pendidikan. Pendidikan itu banyak. Pendidikan agama dan pendidikan sosial. Dan dia itu menjalani semuanya. Itu selama perjalanan masa remaja menempuh itu, bekal apa yang dibawa dari beliau itu? Atau mungkin dia
bawa uang, terus baju koper, apa sebetulnya yang dibawa itu? Yang Anda masuk perjalanan spiritualnya. Secara fisiknya itu Satrio Piningit itu dalam menjalani kehidupannya masa remaja itu membawa apa? Dia tidak membawa apa-apa, hanya mengandalkan dirinya sendiri, karena itu adalah proses tawakal, serah diri, hanya mengharap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar bersandar dan bergantung sama Allah ya. Iya. Dan itu pun beliau Satrio Piningit tidak pernah yang namanya memunculkan rasa iba kasihan ataupun meminta-minta kepada orang lain ataupun supaya dibelas kasihan. Jadi beliau itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu supaya orang itu kasihan, welas asih itu enggak ya? Tidak, karena beliau itu sudah benar-benar yakin. Keyakinannya itu besar akan tanggungan apapun. Berarti beliau itu cuma membawa baju di badan atau memang ada mungkin satu set baju dan sarung gitu atau gimana? Ya, hanya yang dipakai itu saja. Hanya yang dipakai itu saja. Iya. Berarti selama menjalankan perjalanan kehidupan sehari-hari itu nggak ganti-ganti atau gimana? Tidak. Oh tidak. Itu bentuk tawakalnya. Itu apa nggak kotor atau bau gitu? Iya. Namanya fisik menjalani sehari-hari, tidak melakukan hal-hal seperti normalnya manusia. Secara rasionalnya ya seperti itu pasti. Berarti beliau itu lebih banyak berjalan kaki ya? Ya, memang harus seperti itu. Oh, harus seperti itu. Nah, misalkan kalau ada orang yang mendekati terus kasih tumpangan gitu bagaimana? Beliau menolaknya. Oh, menolak. Itu untuk makannya bagaimana itu? Makanya karena Satrio Piningit itu sudah yakin seyakin-yakinnya terhadap tanggungan yang diberikan dari Allah terhadapnya. Beliau Satrio Piningit itu pasti yakin akan rezeki ataupun makanan pasti akan ada diberikan kepada. Berarti ada orang yang ngasih gitu ya? Ya, semua sudah digerakkan Oh, untuk mati
praktis. Iya. Di waktu yang tepat, saat benar-benar dibutuhkan. Itu Satrio Piningit itu pernah nggak makan tuh berapa hari? Sampai 7 hari. Oh, sampai 7 hari. Ya. Dan itu sering ya? Ya, sering. Itu apa nggak lapar? Ya, sewajarnya manusia itu merasakan yang namanya lapar apabila dirinya, jasadnya, tubuhnya tidak diberi asupan makanan, tetap merasakan lapar. Tapi dengan keyakinan, keteguhan hatinya, Satrio Piningit, rasa itu semuanya seketika hilang, tidak dirasa. Karena yang di dalam lubuk hatinya terdalam selalu ada ingatan-ingatan kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau posisi yang lapar banget sampai 7 hari, itu tetap juga nggak minta makan gitu ya sama orang gitu ya? Tidak sama sekali. Itu kalau mohon maaf itu kan Satrio Piningit kan juga menjalankan sholat 5 waktu ya? Itu memang kewajiban. Kewajiban itu harus dijalankan. Dan Satrio Piningit tidak pernah meninggalkan yang namanya kewajiban. Itu kalau sholat bagaimana? Kan bau ya? Ya, sholat seperti orang pada umumnya sholat. Ya, sesuai apa adanya saja. Oh gitu. Yang penting tata caranya itu benar dan sesuai. Itu sering sholatnya di mana? Di musola, di masjid, atau? Ya. Atau mungkin ada tempat yang dirasa bersih? Ya, beliau mencari tempat-tempat ibadah. Sekalian untuk beristirahat sejenak. Lah itu apa nggak diusir sama jamaah-jamaah yang ada di masjid, musola gitu? Soalnya kan bau ya pakaiannya kalau beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin sampai tahunan. Ya, memang seperti itu. Jalannya seperti itu. Berarti pernah diusir? Kalau ketemu dengan manusia, seseorang yang memiliki hati yang buruk, pandangannya hatinya, korbannya masih saja muncul keburukan-keburukan, maka Satrio Piningit dimanapun tepatnya akan dimusuhi. Dengan apa itu, dengan sifat-sifat beliau sebetulnya yang mulia, tetap banyak dimusuhi.
orang-orang yang hatinya masih buruk memandang itu dengan kasat matanya, bukan dengan pandangan rohani, karena hatinya masih kotor. Kalau ketemu dengan seseorang manusia yang pandangan hatinya itu bersih, beda lagi. Dia akan diterima dengan baik, akan dijamu. Berarti sering ya, misalkan orang yang punya hatinya baik itu memohon untuk sudi mampir ke rumahnya gitu ya, terus dijamu. Iya. Semua itu sudah diatur dan diarahkan. Itu kalau beliau malam itu tidurnya di mana itu? Ya, tidur di tempat-tempat. Di tempat-tempat yang bisa dia tempati untuk istirahat di malam hari. Sekiranya tempat itu bisa dibuat istirahat dan tidak mengganggu orang lain. Pernah nggak ditawarin nginep sama orang yang baik gitu? Pernah. Oh, pernah. Dimintain tolong juga pernah. Oh, itu contohnya apa? Dimintain tolong apa itu? Orang itu memiliki pandangannya masing-masing. Ada orang yang melihat dengan pandangan pikirannya itu orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, sehingga ada pun yang meminta-minta, minta obat, meminta suatu doa-doa, banyak macamnya, menyesuaikan dengan hajat-hajatnya. Itu Satrio Piningit mandi nggak sih sebetulnya? Ya, kadang mandi. Oh, kadang mandi, kadang. Tapi kalau lihat baju di badan terus itu, apakah misalkan kalau dikasih ganti diberi baju sama orang baik itu dipakai nggak atau diganti nggak? Iya, kalau dikasih tidak pernah menolak. Selagi apa-apa yang dikasih itu dari hal yang baik, dia tidak pernah menolak. Dia itu memiliki prinsip ketika diberi, jangan menolak, tidak boleh ditolak. Jika beliau pun Satrio Piningit diberi pakaian ganti, karena ada seseorang yang melihat rasa ibadah kasihan, berilah pakaian yang bersih supaya layak seperti manusia yang lainnya, terlihat bersih. Jadi misalkan beberapa hari nggak mandi terus bau, bajunya kotor, mungkin bisa juga ya orang itu menganggap bahwa beliau itu gila ya. Tergantung cara pandang mereka. Banyak sekali cara pandang manusia terhadap diri Satrio Piningit. Atau pernah ada orang yang menganggap bahwa beliau itu gila? Banyak. Oh, banyak. Berarti misalkan kalau ketemu orang gila gitu, Satrio Piningit gimana itu? Kan dianggapnya sama orang-orang yang artinya kurang baik kan, lah itu ketemu tuh
orang gila sama orang gila gitu gimana? Ya biasa saja. Oh biasa saja. Karena dia sudah tahu bisa membedakan. Berarti tidurnya juga misalkan kayak orang gila kan di emperan toko. Berarti beliau juga pernah ya? Sama. Oh pernah gitu. Tempat-tempat pinggiran di depan rumah orang, di teras-teras orang yang sepi. Depan ruko-ruko, tempat jualan orang, pasar-pasar. Pernah tidur di kuburan nggak itu? Nggih, ngapunten, mungkin waktunya nggak lama. Mungkin saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mohon maaf atas tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di panjenengan. Mungkin ada yang panjenengan sampaikan. Ya, gambarannya seperti itu tadi. Perjalanan spiritualnya untuk mencari yang namanya itu kait menjalani yang namanya pembelajaran keilmuan terkait tentang hal tawakal, berserah diri, hanya bersandar kepada Allah Sang Pencipta. Sebenarnya ceritanya beliau masih panjang, banyak sekali cerita-cerita yang lebih mengesankan. Ada hikmah yang besar. Mudah-mudahan kita masih diberi izin untuk bisa bercerita lagi, mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah beliau Satrio Peningit. Matur nuwun, sangat mohon maaf dengan waktunya. Saya persilakan, monggo dengan apabila bertugas lagi. Baik. Terima kasih. Saya mohon undur diri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa yang bahagia semua, sahabat-sahabat Padepokan Nusantara, sebetulnya masih banyak ya yang mau kita kita kuat, terus kita bertanya-tanya. Siapa tahu di balik itu semua ada hikmah buat kita, ada pembelajaran buat kita, ada ilmu buat kita, syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Intinya kalau dengan itu pokoknya jangan dipercaya 100%. Ambil sisi baiknya, sisi positifnya, kan gitu loh. Intinya jangan dipercaya deh, karena kebenaran adalah mutlak dari Allah. Itu dulu, tunggu part 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.